Begitu ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak ya. Ini training hari ini dengan judul pemahaman ya, penerapan Chain of Custody Certification FSC standar ya 40 versi 3 revisi 1 begitu ya. Tanggal 29 30 Oktober saya Thomas Hidayat Kurniawan ya sebagai salah satu trainer yang ada di multikompetensi begitu ya. Jadi trainernya di sini ada beberapa trainer ya, ada 3 trainer. Nah, hari ini yang nanti bertugas saya sendiri, besok Pak Riki Harpan ya. Sebenarnya hadir juga nanti trainer lain Pak Andri kalau sempat dia hadir, tapi kebetulan tidak bertugas pada hari ini. Begitu ya. Berarti ini kelihatan jelas ya, ketika ada hal yang tidak jelas bisa keluarkan suara atau bisa chatting. Kemudian ketika Bapak melakukan training, mohon di off-kan saja mikrofonnya ya. Dibuka lagi, dinyalakan lagi ketika memang nanti akan menyampaikan pendapat atau bertanya begitu ya, agar tidak perlu ada suara-suara yang tidak dibutuhkan. Gitu. Oke. Pak Agus Purwanto udah masuk ya? Pak, sudah. Ya, tadi karena ada masuk WA ke admin, saya baru ya, baca katanya. Sudah. Silakan lanjut, Pak. Oke, terima kasih Pak Agus. Ya itu ya, mengenai materi mudah-mudahan bisa kita jalani dengan baik ya. Nah, ini MK Academy sebagai salah satu penyelenggara ya, ini sudah kenal ya. Ya, selamat bertemu, selamat bergabung ya. Semoga kita sehat selalu. Ya, ini kalau ingin tahu tentang multikompetensi, silahkan melihat di website multikompetensi, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin juga sudah melihat ya. Saya sendiri Thomas Hidayat Kurniawan, yang belum kenal, saya tinggal di Bogor, pendidikan di IPB, S1, S2, sejak tahun 2000 sudah mulai berkecimpung di dunia trainer, konsultan, dan sistem manajemen. Sebelumnya sempat bekerja di industri kehutanan dan juga di hutan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi ya walaupun sekilas perkenalannya ya, jadi sudah saya sebutkan beberapa nama ya, mungkin nanti sambil ini saja, industrinya ini sangat beragam ya, dari printing, ada wood pellet, ada furniture ya, begitu kan. Mudah-mudahan kita bisa ya saling berkenalan dan nanti saling berinteraksi lah, ya bebas aja ya, mau tanya-tanya silahkan. Ya, motivasi ikut pelatihan yang mungkin banyak ya, ada yang mengatakan karena salah satunya ada standar baru, tapi nanti lah sambil berjalan ya. Nah, saya biasanya membuat motivasi untuk diri saya sendiri dan juga mudah-mudahan bisa menyentuh Bapak Ibu sekalian, motivasi berbuat lebih baik ya. Yaitu tentang pohon atau hutan ya. Ya, pohon itu adalah penyedia oksigen tentunya ya. Nah, kita butuh oksigen. Ketika kemarin wabah COVID kita banyak berita mencari tabung oksigen. Nah, oleh karena itu haruslah kita memelihara pohon ya, karena pohon itulah yang membuat kita dapat oksigen gitu ya. Oleh karena itu jangan tebang pohon tanpa menanam ya, kelola hutan tanpa memperbaiki, jangan kelola hutan tanpa menerapkan manajemen yang baik dan benar, wajib kelola hutan dengan benar dan lestari. Ya, ini sebagai awal sebenarnya chain of custody kurang lebih seperti ini ya, sebagai landasannya. Ini sebagai ini saja agar kita sama-sama bahwa yang kita lakukan sebagai operasi chain of custody itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia ya. Itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia sebenarnya. Ya enggak? Karena kita itu sekarang ini adalah posisi menjaga pohon ya, pada posisi menjaga pohon. Begitu. Oke, itu. Nah, sekarang yang akan kita pelajari selama 2 hari itu, pertama tentang pengertian HACCP, pengertian chain of custody, ya itu lingkupnya, ya pengertian chain of custody. Yang kedua tentang persyaratan, ya tentang persyaratan, begitu. Nah, jadi selama 2 hari ini, ya kita akan berinteraksi. Jadi bapak-bapak silahkan nanti kalau ada yang ditanyakan boleh ditanyakan langsung, ya seperti itu. Dan isinya adalah tentang persyaratan. Nah, ini tadi judul saya ulangi lagi ya. Judul saya ulangi lagi, ini adalah tentang pemahaman dan penerapan Chain of Custody Certification FSC STD 4004 versi 3 revisi 1.
ya. Nanti tentang masa berlaku dan sebagainya bisa dilihat di slide selanjutnya. Begitu. Nah, pertama sekarang saya masuk mengapa muncul kebutuhan COC. Dan ini mungkin Bapak-Bapak yang sudah pernah ikut sudah tahu lah ya ini. Ini hanya reminder aja. Mengapa ada chain of custody? Ya, itu karena jumlah dan kondisi hutan berkurang. Ya, kebetulan saya di dunia hutan sejak tahun 94 ya, memang jumlah pengelola hutan juga berkurang. Hektarnya berkurang ya, berubah menjadi yang lain. Nah, ini menyebabkan perubahan-perubahan iklim ya, salah satunya yang paling ramai adalah global warming. Yang kedua, pembeli kayu itu ingin kayunya itu kayu yang bukan dari hutan yang merusak. Nah, jadi pembeli sadar ya. Jadi istilahnya pembelinya sadarlah jangan menjadi bagian konsumen yang merusak. Nah, yang terakhir beberapa kali muncul boykot. Nah, saya kira boykot ini sekarang sudah tidak ada, itu sudah berkurang ya. Di mana tidak membeli atau menolak produk yang berbahan kayu atau turunannya, yaitu ketika dia tidak bersertifikat FSC dia menolak. Nah, mungkin Bapak-Bapak mengalami ini atau tidak mengalami ini, silahkan dicek di marketingnya begitu. Saya kira ini sih sebagai prolog ya, gitu. Pak Yos sudah pernah ikut training ini kan? Nah, ya menjawab apa ini sebagai reminder aja. Ini Pak Yos toilet di sini, saya kemarin belum jelasin toilet di sini, ya nanti kalau makan di sana, ya nanti ada di situ ada minum, mungkin nanti bisa break pada saat break ya. Nah, kemudian juga memunculkan adanya dua standar Pak. FSC itu akhirnya sebagai lembaga non pemerintah. Jadi FSC itu kumpulannya orang-orang non pemerintah sebenarnya kumpul. Ketika ngumpul, ya dia membuat dua standar. Untuk hutan disebut SFM FSC, untuk industri disebut Chain of Custody. Begitu. Jadi apa namanya? Mereka membuat dua standar ini. Hutan SFM FSC, industri Chain of Custody gitu. Ya. Yang asalnya dari kayu. Sebenarnya semuanya bisa dari kayu itu, contohnya yang terbaru adalah pakaian. Pakaian tuh rayon itu bisa dari serat kayu. Dan itu ada yang sudah mulai ke situ gitu ya. Ada yang mudah mulai ke situ. Tapi di Indonesia kayaknya sih saya belum pernah masuk sih pabrik pakaian yang chain of custody. Yang saya sering masuk sekarang printing. Ya, printing. Nah, standar ini sebenarnya standar baru muncul Januari. Ini pun sebenarnya berlakunya 1 September yang lalu. Tetapi ini ada masa adaptasi ya sampai Desember 2022. Nah, sekarang tergantung lembaga sertifikasinya. Apakah mau menggunakan langsung ini atau masih yang lama, yang versi 3. Versi 3 masih belum revisi, masih 0 gitu ya. Dan tapi karena ada beberapa lembaga sertifikasi kelihatannya udah masuk ke sini. Pak Yo sendiri gimana? Saya sudah masuk ke sini. Oh ya, sebenarnya sih ada masa transisi sampai Desember 2022 ya. Bisa sebenarnya masih menggunakan yang lama sampai Desember 2022. Nah, tetapi kan November ya 2021. Ya mungkin tanggunglah langsung ke sini saja. Oleh karena itu ada yang meminta untuk melakukan training ini, salah satunya seperti ya. Jadi ini mengenai standarnya. Kemudian mengenai lingkupnya. Nah, ini saya kira ini pun mungkin sudah tahu ya mengenai lingkupnya. Jadi di sertifikasi hutan tuh banyak standar ya. Dari Indonesia dulu lah, ada lembaga Global Indonesia. Ini masih ada tapi yang dikatakan tidak laku lah kasarnya, mohon maaf ya, tidak berkembang. PFC ini yang sekarang mulai mengejar FSC. Kemudian pemerintah membuat PHPL dan SPLK. Ya. Nah, kita ada tanah FSC kayak ada dua, ada hutan ya dan ada industri. Nah, hutan dari SMFSC larinya ke industri. Tapi ada hutan juga control wood, ada juga hutan control wood larinya ke industri control wood. Ada juga yang tidak langsung dari hutan tapi dari bahan baku bekas pakai. Itu biasanya ada di as atau di furniture. Ya, biasanya begitu. Pak Yos itu produknya apa? Saya lupa. Bingkai ya. Oke, bingkai. Saya dulu sempat ada klien di Semarang. Saya malah dikasih itu bingkainya, di mana, simpen di mana ya? Ya, sanyu. Saingnya kali Pak ya. Jarang di Indonesia ya. Iya. Nah, jadi Bapak menggunakan kayu ya. Biasanya jadi masuk ke industri. Nah, di Indonesia jadi COC. Dari hutan disebut 100%, di industri nanti 100% mix sama recycle gitu.
Recycle bisa langsung dari sana, tapi bisa masuk dari industri control, bisa masuk ke industri yang non control wood, dari hutan control bisa masuk ke sini. Kira-kira ini apa lingkupnya ya? Jadi silakan pilihannya ada ya. Sekarang yang kita bicarakan adalah standar FSC begitu ya. Ini lingkupnya. Nah, tadi pengertiannya 100% itu adalah 100% dari hutan ya. Jadi kalau bahan bakunya kita frame itu kan ada atas, pinggir, bawah, kira-kira begitulah ya, ada belakang, nah itu 100% dari hutan. Nah, kalau mix ini campuran ya. Misalnya kalau ini ada kertas, corrugated kertas. Nah, kertas itu, kertas box lah nyebutnya ya. Itu bisa saja dia dari kertas bekas. Nah, berarti recycle. Nah, bahan baku dari bahan bekas pakai. Jadi recycle itu. Jadi kalau misalnya kita punya sisa di pabrik, tapi belum pernah dipakai, bukan recycle jatuhnya. Itu reclaim yang bukan recycle. Itu reclaim pra-consumer gitu. Tapi ketika recycle itu betul-betul bekas pakai. Nah, kebanyakan di kertas. Ya, di kertas. Kayak mungkin di sini ada yang tadi dari nah, kalau tadi ada wood pellet, jadi wood pellet kecil-kecil tuh. Nah, itu kebanyakan dari hutan langsung. Nah, kalau mix itu gabungan atau apa oplosan lah ya. 100% tanpa atau tambah recycle gitu ya. Nah, seperti yang tadi kan ada yang dari hutan, ada recycle dari control, dan itu digabungkan. Mixnya persentase. Nah, persentase itu menunjukkan komposisi berapa persen yang 100%-nya gitu. Jadi kalau 70% berarti 70% C. Nah, ini detailingnya mungkin besok akan dijelaskan ya. Detailnya besok akan dijelaskan. Ini definisi awal dulu. Ini lingkup ya, terkait dengan lingkup FSC, COC FSC itu bisa mulai dari hutan sampai kepada konsumen sebenarnya, sampai kepada toko, ya, buyer, trader pun bisa. Jadi trader buyer itu bisa menerapkan ini, ya, bisa dapat sertifikat ini. Kalau sekarang kita kan, misalnya kalau di Bapak termasuk setengah primer lah ya, karena Bapak menggunakan kayu di sawmill baru Bapak beli ya. Jadi tidak gelondongan kan, nggak gelondongan kan, beli kayu belahan atau kayu sound timber kan, gergajian nyebutnya kan, Bapak beli, berarti dari hutan masuk ini, di sananya bersertifikat, masuk lagi ke industri yang kedua lah gitu ya, atau industri lanjutan. Nah, baru nanti lari ke buyer atau pembeli gitu ya. Semuanya ini bisa bersertifikat sebenarnya, Pak. Gitu ya, semuanya bisa bersertifikat. Kalau ini nanti ada yang tidak bersertifikat FSC, tapi bersertifikat pemerintah. Ini dua hal yang berbeda sebenarnya ya. Tapi tetap bahan bakunya berawal dengan legalitas. Jadi kayu bekas pun, kertas bekas pun harus legal. Ya, tetap harus legal. Ya. Jadi misalnya dia kayak corrugated. Corrugatednya corrugatednya kertas bekas atau bukan? Bu Yulianti ya. Ya Pak, gimana Pak? Corrugatednya bahan bakunya dari kertas bekas. Ibu beli yang liner ya, liner yang roll ya. Iya, kita ada dua macam sih Pak. Kita pakai yang recycle dan kita juga pakai yang mix. Oh, jadi pakai yang recycle, pakai juga yang mix ya? Iya, betul. Iya. Oke, ya. Oke. Pabriknya di mana sih, Bu? Di Balaraja, Pak. Oh, Balaraja. Iya, betul. Balaraja juga ada plywood tuh. Iya, ada. Dekat situ, dekat apa tuh? SGS ya? SGS itu di plywood mana? Itu. Dari Balaraja juga. Oh, mungkin kawasan Balaraja juga. Mungkin dekat, Pak. Tapi saya kurang tahu di mana posisinya. Oke, terima kasih. Jadi berarti Ibu menggunakan bahan baku bekas dan menggunakan yang bukan bekas ya? Iya, betul. Oke, belinya kertas liner ya? Langsung iya, kita ada liner, ada medium. Iya, yang roll yang dan roll. Iya. Oke, ya terima kasih. Nah, ini lingkupnya. Nah, sekarang kita masuk ke definisi. Ya, definisi sebenarnya Bapak Ibu juga sudah tahu ya, ini reminder saja. Jadi kalau secara bahasa, chain itu kuat. Chain itu ada kuat. Jadi rantai yang kuat gitu, tidak terputus ya. Jadi asal bahan baku itu diketahui.
ya, tidak boleh putus ya, dari awal sampai akhir. Ketika kita beli dari perusahaan A bahan baku, ketika menjadi produk, ya, baik itu jadi bingkai, jadi box, jadi wood pellet. Nah, ketika jadi produk akhir, produk akhir ketahuan bahwa bahan bakunya dari buyer A, dari supplier A gitu. Jadi chain of custody itu istilahnya telusur asal bahan baku, cara mengetahui asal bahan baku, asal dari mana. Nah, jadi ketahuan dari mana, legal dan sesuai persyaratan. Jadi kalau bahasa Jawa mah kita tahu keturunan kita lah, siapa bapak kita, nenek kita, ya, uyut kita, kira-kira begitu. Jadi asal dari mana, legal dan sesuai persyaratan. Jadi legal tetap harus ada, jangan sampai tertelusur tapi tidak legal gitu ya. Nah, asal ini macam-macam. Asal tuh sebenarnya paling ketika kayu dari hutan A, diketahuilah pohonnya, diketahui tegakannya. Jadi kalau di hutannya ketahuan, Pak, pohon ditebang itu ada sisanya tunggak, kira-kira begitu ya. Nah, kita tahu nih sini posisinya itu. Jadi kalau rumah mah itu alam itu, ya. Tetapi ketika di level industri mungkin hanya cukup sampai ke nama pemilik awal atau nama perusahaan supplier itu. Jadi Bapak beli dari Selandia Baru ya? Selandia Baru. Berarti tahu Selandia Baru. Selandia Barunya PT apa? Nah, PT-nya ini lokasi di mana gitu aja cukup. Ya, tapi ketika nanti satu saat masuk ke ingin tahu risknya, biasanya suka ada due diligence lagi tuh. Di daerah Selandia Barunya itu area yang berisiko tinggi nggak terkait dengan illegal logging misalnya gitu. Tapi di dalam FSC tidak ada syarat itu. Itu ada di PFC. Kalau di PFC itu ada syarat due diligence, ya itu. Nah, jadi asal itu paling tidak kita tahu asal nama suppliernya, begitu. Jadi itu yang paling minimalisnya, ya. Idealnya memang kita akan tahu tunggaknya. Tapi jadi chain of custody satu tahap ke belakang gitu. Kayak kita istilahnya manusia disebut legal ketika akan selesai sudah. Nggak perlu kita tahu nama kakek nenek pun nggak akan kasar, tidak akan dosa lah gitu ya, kasar tidak akan bermasalah kan. Nah, FSC pun begitu, cukup satu tahap ke belakang aja, yaitu kita pembeli bahan baku dan tahu penjual bahan baku itu aja. Kita tidak perlu si penjual bahan baku itu ngambil dari hutan mana itu nggak perlu tahu, ya, tidak wajib lah gitu. Tapi kalau ingin tahu ya silahkan. Ya, dulu sempat pertanyaan begitu, Pak, kita harus tahu ya Pak, dari mana itu hutannya? Tidak wajib tahu ya, tidak wajib tahu gitu. Ya, tapi kalau ingin tahu silahkan tanya aja kan gitu. Kayak kita nanya ke ibu kita, kakek kita siapa sih namanya kan gitu kira-kira. Itu pengertian ya. Saya kira ini pengertian semuanya sudah tahu lah ya. Oke, sampai sini ada komentar dari Ibu Bapak? Saya Pak dari Ekstrindo. Ya, Pak itu Pak Agung ini katanya Pak Stephen udah minta masuk lagi. Udah masuk belum? Ya. Itu lihat di HP-nya Pak Putra aja ya. Jawab aja. Ya, mau bertanya silakan. Mengenai materi sudah sampaikan tadi di awal, nanti akan bagikan ketika jam. Ya bukan apa-apa, biar Bapak Ibu fokus dulu gitu loh. Karena mohon maaf punten ya, kadang-kadang ketika kita sudah bagikan, saya nggak tahu posisi Bapak Ibu di mana. Sayang gitu, udah ada materi nanti aja dibaca besok-besok katanya. Kalau ini kan saya paksa untuk fokus di sini gitu. Sekarang ada pertanyaan Pak. Ibu Eskrindo, Ibu Iya, Eni Pak. ya? Iya. Berarti kalau misalnya kita kan kadang suka beli dari kayak distributor gitu ya Pak ya? Ya. Nah, terus si distributor ini memang dia mempunyai sertifikat FSC sebagai distributor. Ya. Tapi kalau misalnya dia ngirim barang, itu terkadang packing list-nya itu kan pakai packing list-nya si pabrik gitu ya Pak ya? Oke. Nah, terus si packing list ini kan di atasnya itu bukan atas nama si distributor yang invoice kita tertuju ke situ. Itu bagaimana tuh? Maksudnya kalau keterlacakan itu kan biasanya ngelacaknya itu kan roll to roll gitu ya. Kalau kayak kita kertas kan, kita juga sama kertas gitu.
pemakaiannya itu kan dari roll to roll. Nah, itu sebenarnya diperbolehkan ya kalau begitu ya, Pak ya. Maksudnya kita pakai packing list dari si pabrik gitu. Yang notabene si pabrik itu namanya tidak sama dengan distributor yang jualan kita gitu. Ya, itu boleh, Bu. Jadi misalnya penjual ya penjual lah, menyebut distributor ya. Penjual ini tidak bersertifikat. Ya. Tapi menjual bahan baku bersertifikat kan gitu. Ini boleh, Bu. Ya, ini boleh. Tapi yang Ibu ceritakan tuh benar, tapi penjual harus ya mencantumkan ya packing list, invoice dari pabrik atau ya penjual sebelumnya yang bersertifikat. Misalnya saya tidak bersertifikat FSC nih. Nah, kemudian Ibu beli bahan ke saya. Saya punya pabrik yang jual bersertifikat, boleh. Tapi dokumen jual belinya saya harus mencantumkan yang dari pabriknya itu, packing listnya, invoice-nya. Misalnya saya beli dari PT ABC, misalnya saya MK. Nah, MK mengirim ke Ibu ya kayu begitu. Nah, ketika mengirim ke Ibu kayu, nah invoice packing list dari pabrik ABC-nya itu saya serahkan ke Ibu. Memang mungkin dari saya pun ada, boleh. Packing list sama invoice boleh. Tapi yang dari asal pabriknya harus dicantumin, Bu. Gitu. Yang Ibu lakukan sebenarnya udah betul karena si penjualnya mencantumkan packing list yang asalnya dari pabrik yang bersertifikat gitu. Boleh, itu boleh, Bu. Tapi saya sebagai distributor tidak bersertifikat gitu. Yang tidak boleh itu saya distributor yang tidak bersertifikat, menjual kayu bersertifikat atau bahan bersertifikat, voice-nya itu yang saya beli dari pabrik yang bersertifikat tidak saya cantumin, itu nggak boleh. Jelas, Bu? Jadi yang Ibu lakukan tuh boleh. Tapi invoice kita itu dikeluarkan oleh si distributor itu, Pak. Betul, tapi packing list sama invoice dari yang bersertifikatnya ada nggak? Enggak ya kalau invoice, tapi kalau packing list aja. Packing listnya ada, tapi invoice-nya kan kita belinya sama ke distributor itu, bukan ke pabrik. Jadi kita dapat invoice-nya itu ya dari si distributor, atas nama distributor gitu, Pak. Tapi packing list dari pabriknya ada? Packing list dari pabriknya ada. Nah, itu packing seharusnya sih dua-duanya lah ya. Seharusnya dua-duanya, Bu. Memang hanya kemudian biasanya saya misalnya, wah ini invoice dari sana. Ketahuan dong harga dari sana. Nah, harganya ditutup. Saya akan menutup harga dari pabrik itu. Yang penting saya tutup harganya. Nah, hanya menunjukkan nomor packing list yang saya kirim ke Ibu dengan nomor invoice yang saya kirim ke Ibu yang dari pabrik yang bersertifikat itu klop gitu, cocok. Seharusnya sih dua-duanya, tapi kalau dia keberatan memang bisa tentang harga dan jumlah kan. Ya, bisa aja, silahkan aja saya sebagai penjual, saya akan tutup, nggak apa-apa, tutup aja. Itu kan menyangkut dia jual beli harga, tapi yang harus match antara nomor invoice dari pabrik itu dan packing list dari pabrik itu yang saya kirim ke Ibu gitu. Jadi tutup aja harganya atau dan jumlahnya. Kemungkinan kan misalnya packing listnya itu saya beli biji atau 100 kayu atau 100 ton gitu. Ibu beli ke saya mungkin nggak 100 kan? Mungkin 50 atau 10. Nah, itu makanya muncul packing list kedua dari saya ke Ibu. Tapi packing list yang lama ini yang dari sana tetap harus ikut. Karena nanti ada note bahwa ini 50 atau 10 diambil 100 ini gitu. Di packing list saya. Di packing list penjual harus muncul bahwa ini 50 diambil dari packing list nomor ini yang terlampir gitu, Bu. Kalau packing list sih selama ini masuk ya. Maksudnya bisa gitu kan, bisa disertakan lah gitu. Packing listnya itu memang dia pun tidak
Jadi dia sistem jualannya ya dia beli dari pabrik, dijual semuanya ke kita. Jadi packing list yang utuh itu emang langsung dikasih ke kita gitu Pak, yang selama Karena Ibu ini. beli utuh ya? Iya, jadi maksudnya kalau misalnya saya beli 100 ton ya dia belanja ke pabriknya ya 100 ton gitu kan. Jadi nggak terpisah-pisah lah si Oh, ya packing itu lebih list enak ini. lagi. Kalau itu enak lagi. Saya kan, ini silakan nih, saya beli 100, jual ke Ibu 100 lagi, 100 biji. Saya kan cuma merubah harga doang, kasarnya gitu ya Bu ya. Iya, betul. Jadi, Tapi kalau misalnya ini Pak tentang distributor ini, kalau distributor itu memang boleh tidak bersertifikat ya Pak ya? gitu Bu. Ibu kan dapat fotokopi atau asli? Fotokopi, Iya, iya. asli. Oh, asli. Ya, asli lebih baik karena kan tadi karena 100% itu kan saya beli 100 Iya, biji jual ke Ibu 100 biji kan? iya betul. Ya, jadi fotokopian boleh sebenarnya. Boleh fotokopian kalau asli lebih enak lagi. Nah, berarti invoice-nya difotokopi aja oleh saya, oleh saya difotokopi invoice-nya. Saya tutup harganya baru saya kasih kirim ke Ibu gitu kira-kira, Bu. Itu boleh. Boleh ya Pak ya. Ya. Nah, terus kalau penjual ya Pak ya, kalau penjual sebagai distributor itu dia memang boleh tidak mempunyai sertifikat FSC ya Pak ya? Boleh, Bu. Boleh. Oh gitu. Boleh menjual, boleh. Ini kan hanya menjual aja. Dia boleh menjual. Memang sih akan lebih baik dia bersertifikat, tapi tidak bersertifikat pun boleh dengan catatan tadi. Ya, ini harus mencantumkan yang dua ini, Bu. Ini banyak ini banyak terjadi di produk kertas. Iya betul Pak, saya juga kertas. Ini di produk kertas ini susah ini. Terjadi di produk kertas begini. Boleh, Bu, tapi harus mencantumkan packing list invoice dari pabrik yang bersertifikat, untuk memastikan dari pabrik adalah betul gitu kan. Gitu, Bu. Untuk memastikan ya barangnya itu ya bahan baku. Soalnya kan kita terpaku sama ini ya Pak ya, sama penjelasan yang di yang di standar itu kan bahwa yang menjual produk bahwa yang menjual produk FSC adalah hanya instansi atau organisasi yang mempunyai sertifikat FSC gitu. Nah, sebetulnya berarti kalau sebagai distributor itu boleh, tapi dengan catatan ini gitu ya Pak ya? Ya, ya Biarpun dia pengertian. tidak Ya, mempunyai biarpun ya, dia tidak mempunyai sertifikat FSC gitu ya? ya. Ya memang sih kalau dalam bahasa standar yang boleh menjual ada yang punya sertifikat, itu betul, bahasa umumnya begitu. Memang harus. Tapi ketika pabrik itu menjual, ya pengertian di situ tadi distributor itu kan sebenarnya dia makanya packing list invoice-nya ikut gitu loh. Inilah proses menjualnya itu ya tetap dari si pabrik itu sebenarnya begitu. Makanya packing list invoice-nya ikut dari pabrik itu. Pengertiannya begitu, Bu. Berarti kalau invoice-nya biarpun itu tidak ditujukan ke kita gitu ya Pak, jadi lewat ke distributor karena penjualan Betul. dia kan emang semuanya ke distributor gitu, jadi agak bingung ya kalau distributornya itu tidak bersertifikat FSC gitu. Ya, betul Bu. Jadi ya memang nanti kan di packing list-nya tujukannya ke PTMK ke saya kan Bu ya. Misalnya saya distributor. Nah saya jual ke Ibu kan. Iya. Inggris. Makanya di packing list yang itu PTMK menerima 100, saya juga bikin packing list lagi ke Ibu, ke Enkrisdo. Ya, menjual 100 juga gitu. Tapi di packing list saya ditulis, ini berasal dari packing list yang misalnya nomornya 100, saya kirim ke Ibu packing list nomor 1000 gitu. Saya sebut di packing list saya menjual 100 ini berasal dari packing list nomor 100 ini. Jadi selalu link itu disebutkan, itu namanya ketelusuran chain of custody. Kalau di keluarga mah kita nama selalu ada bin kalau kita udah almarhum ya kalau di Islam gitu kan. Atau selalu kalau nama itu ada nama orang tua di belakang kan, gitu kan. Iya. Jadi seperti itulah kira-kira, jadi harus selalu dilingkan, Bu. Apapun namanya dilingkan. Jadi saya menjual ke Ibu 100 roll kertas PTMK sebagai distributor. Saya sebut 100 ini dari packing list nomor 100 dari PT ABC. Packing listnya saya lampirkan di situ. Invoice saya sebut menjual ke Ibu 100 dengan harga sekian, ini berasal dari invoice nomor 100 dari PT ABC. Saya lampirkan invoice-nya di situ. Tentu saya tutup harganya dulu begitu.
Itu boleh sebenarnya. Dalam praktek itu boleh. Memang dalam bahasa standar disebut hanya yang memiliki sertifikat yang menjual. Itu betul. Ini kan sebenarnya menjual tetap sih tadi itu. Kita kan hanya meneruskan aja, kasarnya begitu, Bu. Oke, Pak. Oke, terima kasih, Ibu. Oh, satu lagi boleh, Pak? Boleh, boleh. Kalau itu kan FSC itu kan ini ya Pak ya, apa organisasi global kan ya, Ya, multinasional gitu. Berarti kalau yang dari skema Bapak yang di awal tadi tuh, kalau di Indonesia tuh kan ada apa namanya SPLK ya. ya. Nah, tapi kalau SPLK itu berlakunya di kita gitu ya Pak ya, pengertiannya ya, di negara Indonesia gitu ya. Ya, intinya ini standar pemerintah, peraturan lah kita nyebutnya. Saya nyebut standar pemerintah atau peraturan. Kalau soal berlaku tidak berlaku, sebenarnya harusnya berlaku di mana-mana, Bu. Harusnya. Ya, karena kan ini sebenarnya seperti, kalau ini ada, Ibu kenal ISO ya, ISO kan, ISO 9001, ada SNI kan? Ya. Nah, sebenarnya kan harusnya sama. Ketika kita menggunakan SNI, kita jual ke luar negeri, mereka harus ngakui sebenarnya itu ISO juga gitu. Itu. Nah, hanya memang sekarang soal kepercayaan aja, Bu. Ya, tahu sendirilah kita negara kita dengan tingkat kerentanan, salah satunya adalah tingkat transparansi dan korupsi, sehingga tingkat kepercayaan di luar itu tidak sepercaya standar yang lain gitu-gitu aja sih, Bu. Tapi sebenarnya diakui SPLK itu salah satunya pernah di Inggris diakui bahwa Inggris mengakui sertifikat SPLK. Ada itu berita itu, Bu. Begitu. Iya, soalnya ini Pak apa? Kan kita itu kalau kita jadi kayak ini minggir ke SPLK dulu sebentar ya Pak ya. Kalau kita mau ekspor, kita kan harus punya sertifikat SPLK yang berlaku aktif gitu ya Pak ya. Tapi sebetulnya kalau misalnya kita ekspornya ke China gitu atau ke daerah-daerah yang tidak atau ke negara-negara yang tidak berafiliasi dengan SPLK, sebetulnya sertifikat SPLK itu agak tidak berlaku gitu ya Pak ya. Ya cuman untuk kita ngeluarin barang aja gitu dari Indonesia keluar harus ada sertifikat SPLK gitu. Ya, balik lagi tadi saya sampaikan, sebenarnya sih harusnya berlaku, Bu, tetapi balik lagi, apakah negara tersebut mengakui atau ada saling pengakuan? Jadi ada mutual recruit, ada MRA nyebutnya. Mutual recruitment agreement. Itu. Nah, ini yang kita tidak tahu kadang-kadang apa namanya? Ya, itulah. Ya, tiap negara punya tingkat posisi tawar yang kadang-kadang gitu. Ya itu Bu, ini tapi berlaku sebenarnya itu ya, dan salah satu yang sudah bilang mengaku itu adalah Inggris, karena SPLK ini kan sebenarnya dulu didorong oleh Inggris, Bu, awalnya. Iya, saya ini juga sih. Nah, Cuman kalau ke negara-negara Asia Tenggara malah itu ya Pak ya kayaknya malah belum. Ya Tapi ini nggak tugas. apa-apa. Oke Pak, saya rasa udah cukup. Ya, terima kasih. Bagus pertanyaannya Ibu. Jadi Bapak-Bapak sekalian mungkin bisa ngikuti ya, dan saya juga tampilkan di slide ya. Inilah yang ditanyakan oleh Ibu ya. Bagus sih pertanyaannya, dan memang itu biasanya menjadi problem ya antara FSC SPLK. Dan ini ya gimana ya, serba susah juga kadang-kadang, namanya pengakuan ya, samalah seperti apa ya, kita mau kerja di mana gitu ya. Nah, tetap aja misalnya kita kerja ke Inggris harus bisa bahasa Inggris gitu kan. Padahal ketika orang Inggris kerja di Indonesia tidak wajib tuh bisa bahasa Indonesia. Ya, itulah bargaining position, Bu. Tapi ya mau tidak mau lah, nggak apa-apa. Ya, selama itu positif nggak apa-apa. Oke, terima kasih, Bu. Dari yang lain kalau ada silahkan. Pak, boleh izin saya juga, Pak. Pak, siapa? Pak Goka. Silahkan Pak. Bapak kalau susah sinyal mungkin chatting aja Pak. Halo Pak. Saya Bapak bilang di pedalaman, saya nggak tahu pedalaman di mana. Jadi Pak,
pertanyaan saya ini ada kaitannya juga dengan SPLK, Pak. Halo Pak, kedengaran suara saya Pak? Pak Guka, mohon maaf. Pak siapa namanya? Pak Gusti Kevin, mohon maaf. Suaranya tersendat. Kalau boleh kasih saran, Bapak chatting aja. Bisa chatting di dalam Zoom ini, atau Bapak chatting di grup WA. Atau Bapak ngomong di grup WA, direkam. Bisa kan Pak ya? Halo? Kan Bapak bisa ngomong di grup di WA kan, ngomong, rekam, nah nanti keluar suara Bapak. Oke Pak ya, maaf ya, bukan nggak mau jawab nih. Mengirimnya ini Pak, khusus untuk Zoom aja ini jaringannya. Ya Pak. Ya inilah Ya. setantangan. Bapak rekam aja pertanyaan Bapak via WA. Nah, nanti di WA itu kan sama-sama saya dengar dan lain pun dengar, biar sama-sama belajar dari pertanyaan Bapak gitu. Itu sih saran saya, Pak. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi keterlacakan itu, jadi kalau menurut keterlacakan itu ada 3 keterlacakan. Bahan bakunya terlacak, produknya terlacak, fisik lapangannya juga terlacak, layoutnya gitu ya. Alamatnya lah kalau kita rumah. Alirannya terlacak, penyimpanannya terlacak, pemisahannya terlacak. Kemudian ada dokumen. Nah, terakhir harus ada dokumentasi yang mengatur bagaimana keterlacakan itu. Ada prosedur, ada laporan, ada arsip, ada data, ada angka per tahapan proses. Gitu. Jadi angka pun harus tertelusur. Ketika produk kita 100, berapa bahan bakunya? Logikanya nggak mungkin bahan baku 100 juga gitu. Ya, pasti bahan baku lebih banyak daripada barang jadi gitu. Jadi kalau kita mau bikin 100 kg atau 100 ton kertas, bahan bakunya di atas 100 gitu kira-kira. Ya, jadi keterlacakan menyangkut bahan baku, fisik lapangan, dokumentasi. Oke, nah ini standar yang lama, versi 3.0. Nah, ini versi yang baru. Nah, ini saya hari ini sampai ke pasal 7 maksimal atau paling tidak pasal 6 ya. Besok pasal 7 sampai ke pasal 16 ya oleh Pak Riki ya. Nanti Bapak-bapak saya kasih yang modul ini plus juga yang bahasa Inggrisnya. Yang bahasa Inggrisnya sebenarnya Bapak-bapak punya ya. Bisa download juga di website secara ini seperti itu. Pak, silakan modulnya. Ini karena udah lama tidak menjilid modul jadi kelupaan, Pak. Banyak kan ngasih yang elektronik, tapi nanti Bapak juga yang elektroniknya kita berikan. Kemudian ada aneks juga ya, aneks A, B, C, D, E. Nah, ini sebagian dijelaskan secara paralel ya. Oke, kita masih belum break ya, nanti berikan jam 10 kan ya. Kita lanjut ke pasal bagian 1 ke pasal 1 ya, kita akan masuk. Karena ini sebenarnya mungkin tidak begitu sulit harusnya untuk dipahami ya. Begitu. Nah, di bagian 1 ini ya, atau di pasal 1 ini lebih kepada sistem manajemen. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu tentang ISO, sebenarnya sih ketika Bapak implementasi ISO ini sudah tercover ya, begitu. Pak Yos ada ISO di pabriknya? Nggak ada ya. Jadi bagi Bapak yang sudah menerapkan ISO, ini sebenarnya nggak lebih mudah ya, lebih mudah. Jadi ISO-nya sudah jalan, ya udah ikutin aja. Sebenarnya seperti itu ya, ikutin. Jadi modulnya nanti sama persis dengan yang saya jelaskan di sini, kecuali ada tambah-tambahan tadi Pak ya. Ketika ada pertanyaan tetap saya masukkan di sini. Nanti pun updating filenya bisa kita berikan. Intinya harus punya sistem manajemen. Apa itu sistem manajemen? Paling simpel sistem manajemen itu punya prosedur gitu aja sih. Ya, jadi di sini makanya harus punya prosedur, harus punya penanggung jawab. Nah, mungkin Bapak Ibu yang hadir penanggung jawab ya, namanya wakil manajemen.
Pak Yos mungkin pakai manajemen, Pak ya. Walaupun dalam ISO istilah wakil manajemen sudah tidak lagi. Ya, walaupun sudah tidak lagi begitu kan. Jadi nanti silahkan menunjuk berarti ada SK-nya. Pengertian menunjuk itu menetapkan. Ya, jangan hanya menunjuk gitu aja, ada dokumennya. Jangan sampai dokumennya tidak ada. Begitu. Menetapkan prosedur, pengertian menetapkan itu berarti membuat prosedur. Prosedur apa yang harus dibikin? Ya, semua pasal itu, ya, itu sebaiknya ada prosedurnya. Walaupun memang tidak menyebut wajib. Tapi kalau saya menyebutnya sebaiknya dibikin aja. Itu dalam prakteknya. Karena ketika kita punya prosedur itu memudahkan biasanya. Ya, biasanya memudahkan begitu. Ketika kita punya prosedur. Berikutnya menetapkan personal atau siapanya penanggung jawab setiap prosedur. Nah, pengertian begini, di prosedur itu harus disebut jabatannya, Pak. Contohnya misalnya, ada suka menulis bagian pembelian kayu, bagian pembelian bahan baku, mengirim purchase order. Nah, bagian ini bukan jabatan, Pak. Harusnya disebut manajer purchasing kah, staff purchasing kah, itu harus disebut. Jadi, tapi jangan nama orang. Tapi jangan nama orang, Pak. Karena berbeda ketika disebut bagian, loh siapa yang mengerjakan? Kan di situ ada manajer, ada supervisor, ada staff, kan begitu, Pak. Jadi di sini siapa tuh harus disebut itu nama jabatannya, bukan nama orangnya, tapi jabatannya, ya. Tapi jabatannya, begitu. Di dalam itu masih ada kan, ambil di dalam kabelnya. Begitu. Jadi di sini coba Bapak Ibu sambil silahkan melihat prosedurnya. Apakah di prosedurnya itu disebut nama jabatannya? Pengertian nama jabatan itu ya jabatannya misalnya supervisor atau jabatannya misalnya staff begitu. Ya, itu harus disebut. Ya, itu harus disebut begitu. Itu harus disebut. Ya. Jadi siapanya. Dan harus link dengan struktur organisasi. Ya, di struktur organisasi misalnya jabatannya ya manajer, supervisor, staff. Nah, itu harus link. Jangan sampai kita menyebut di prosedur itu supervisor, tapi di struktur organisasi nggak ada itu istilah itu gitu. Ya. Jadi harus link gitu, harus selaras gitu, Pak. Di cross check aja ini. Ya. Karena begitu. Ketika di cross check ke struktur organisasi loh. Ini struktur organisasinya nggak ada istilah manajer, adanya kepala bagian. Misalnya gitu ya. Atau kepala departemen. Di prosedur disebut manajer, di struktur organisasi disebut kepala departemen. Nah itu tolong dicek lagi, Pak. Ya, itu tolong dicek begitu. Ya, seperti itu. Ya. Ya bukan sebaik, emang harusnya prosedur kenyataan itu nyambung, Pak. Kalau enggak nanti repot sendiri. Nah, sebut aja dua-duanya, Pak. Pembelian dilakukan oleh direktur dan misalnya. Ya, atau pembelian dilakukan oleh direktur dan atau gitu. Berarti kan boleh begitu gitu. Ya, jadi tidak selalu satu orang si jabatan itu, Pak. Ya, tidak selalu satu orang begitu jabatan itu. Ya, tidak selalu satu orang. Bisa berdua gitu jabatan itu, ya, bisa berdua begitu. Ya, bisa berdua begitu. Nah, berikutnya melakukan pelatihan. Nah, memang pelatihan itu satu hal yang lakukan ya. Ya, tentu pelatihan banyak manfaatnya, dari tidak tahu menjadi tahu ya. Begitu kan. Kemudian yang sudah tahu tentu ketika ikut pelatihan menjadi ingat kembali, refreshing, atau ada standar baru ya, seperti itu. Atau ya orangnya ganti gitu. Karena misalnya dulunya yang bertugas Bapak Asep di situ, tapi mungkin dia pindah, dia keluar, atau dia naik jabatan misalnya gitu, Pak ya. Nah, itu dia kemudian diganti misalnya Bapak, misalnya Bapak baru misalnya begitu kan, sehingga butuh pelatihan. Jadi pelatihan.
Nah, pelatihan tuh bisa ikut eksternal begini, ya, ke MK Training begitu, atau di internal silakan aja, ya, selama internalnya memang katakanlah ya mampu melakukan pelatihan kan, itu. Kadang-kadang kan di internal ya selain kurang mampu juga mungkin ingin refreshing juga. Kadang ada yang melakukan pelatihan itu sampai refreshing, Pak. Ya, saya punya klien ini juga rencananya begitu tuh. Pak, trainingnya di sana yuk sambil refresh, gathering gitu kan. Jadi gatheringnya dapat, trainingnya dapat gitu. Misalnya, tapi ya silahkan aja, itu masing-masing punya tekniknya, bisa internal eksternal. Selama yang internalnya memang mampu menjelaskan, ya silahkan aja. Ya. Nah, kalau kami MK Training kebetulan adalah perusahaan yang juga diakui oleh FSC sebagai perusahaan training, Pak. Jadi kalau di brosur itu kan ada itu tuh, ada nomor registrasi sebagai lembaga training, ada sebenarnya. Saya lupa saya nomornya berapa. Nah itu, jadi itu lebih baik juga trainingnya dilakukan. Ya di endorse ya. Mungkin Bapak juga ini sebagian peserta tahu pelatihan ini kan dari FSC Indonesia ya. Karena kita menjadi MK itu menjadi bagian dari yang di endorse lah kasarnya gitu, diakui gitu. Ya saya pun kebetulan secara pribadi tahu COC FSC sejak tahun 96 lah Pak. Ya. Dulu namanya Eco-Labeling ya, tapi sudah COC karena FSC itu pertama kali menggunakan standar tahun 94. Pas 94 saya pertama kali kerja di hutan. Ke industri tahun 96. Saya melakukan pelatihan-pelatihan ini jadi konsultan trainer tuh sejak tahun 2001. Alhamdulillah. Terus sekarang ya juga begini. Sekarang sih ngaudit sudah jarang, tapi saya lebih banyak sebagai auditor. Saya di lembaga akreditasi di Assurance Service Internasional. Nanti ada di pasal berapa terkait dengan ASI ya. Nah ini ya terkait dengan sistem manajemen. Sini harus tidak ada yang susah ya. Paling istilah-istilah tadi ya, yang Bapak sampaikan distrukturalisasi dengan nama-nama di prosedur itu satu. Nama jabatan yang mengerjakan sesuatu itu boleh tidak harus satu orang, Pak. Ya, jadi misalnya staff dan manajer menyusun, nah silakan ya nggak apa-apa, tapi jelas gitu, jangan disebut bagian. Nanti ketika ditanya nih siapa yang mengerjakan, ini Pak staff Asep, oh ya. Terus ini saya mengerjakan, oh waktu ini yang mengerjakan ini. Ya sebenarnya sih untuk memastikan ini ya, untuk memastikan. Ya saya kira ini clear ya. Yang kedua harus mengupdate, memelihara arsip atau rekaman. Nah, saya kira ini clear, minimal 5 tahun. Inilah arsip prosedur. Nah, harus ada produk group list, daftar kelompok produk, training records. Nah, training record kayak sekarang hari ini training records itu minimal sertifikat, foto ya, itu. Daftar hadir biasanya nanti dibagikan siang atau sore gitu ya. Itu sih minimal. Purchase and sales document, material accounting records, artinya data-data pembelian dan data-data penjualan juga, nanti annual volume summaries, nah penjualan biasanya. Trademark approval, nanti kalau Bapak sudah bersertifikat itu punya hak untuk menggunakan label dan logo FSC yang disebut dengan trademark. Nah ini nanti soal trademark besok bahasnya. Record supplier, nah ini. Complaint, artinya outsourcing jika ada. Control non-conforming product, ini ketika ada produk yang salah. Salah itu pengertiannya salah asal-usulnya ya, bukan cacat menurut kualitas, bukan. Itu bicara quality. Verifikasi program records for reclaimed. Nah, kalau Bapak ini membeli bahan reclaim material, salah satunya adalah bahan baku kertas bekas atau bahan bekas, kita wajib sebenarnya melakukan verifikasi ke supplier gitu. Atau terkait dengan due diligence jika dibutuhkan ya untuk kontrol material. Nah, jadi untuk kontrol material ada namanya due diligence ya. Terakhir ketika untuk yang control wood. Nah, ini yang wajib disimpan minimal 5 tahun. Disimpannya bisa cetakan kertas, disimpannya bisa katakanlah berupa elektronik, terserah bebas saja ya.
Metodenya, teknologinya mengikuti perkembangan zaman lah, kira begitu. Ya. Seperti itu. So, ini lebih mudah lagi. Saya ini clear 5 tahun. Nah, ini contoh saja, nanti Bapak Ibu harus punya yang namanya daftar kelompok produk. Masuk ke produk klasifikasi. Biasanya kelompok produknya apa? Level 1, level 2, level 3. Ini nanti ikut ke standar klasifikasi produk. Nanti mungkin ada mereknya apa, dan nanti FSC klaimnya apa. Ini contohnya untuk yang produknya di printing, mungkin yang Corona, atau yang produknya yang di offset gitu. Contohnya bahan baku kelompoknya paper, P2, ada istilah P2. Nah, ini nomor-nomor yang ada di FSC, tinggal ngikutin saja ya. Nanti lihat di FSC Product Classification Standard ya. Itu bisa dicek, nanti kita buka. Nah, ini Bapak harus punya klasifikasi produk FSC. Saya kira yang sudah bersertifikat ini pasti punya ya. Ini bisa disimpan dalam prosedur, bisa disimpan di lembar tersendiri, itu bebas saja. Biasanya ini dimasukkan, kalau saya sarannya masukkan ke prosedur ya, ke lingkup implementasi atau ke scope implementasi di sini. Ya, seperti produk list, tapi nanti menggunakan istilah-istilah dari FSC, Pak. Kan ada istilah-istilahnya agak beda. Makanya di sini saya nyebut contoh merek dagangan atau nama umum gitu. Ya. Ini kayak frame. Nah, frame itu nanti kalau nggak salah level 3 ya. Level 2-nya apa gitu. Level 2 itu kalau nggak salah join wood ya. Kalau nggak salah. Nanti kelompok produknya 1, kalau di frame itu disebutnya tuh engineering wood ya. Nah, itu jadi nanti Mas cari di FSC Product Classification Standard. Gitu. Kayak kayu bulat itu kan kelompoknya kayu bulat, tapi itunya logs lah. Tapi level berikutnya sebut roundwood. Nah, gitu. Jadi ini mengikuti istilah FSC aja sih Pak, bedanya itu aja. Hanya memang kadang-kadang nggak nemu gitu. Ya. Tapi pasti akan ketemu. Oke, berikutnya adalah harus menetapkan persyaratan di bagian 4 tentang single site, multi site atau grup ya. Nah, ini nanti akan dibahas besok secara detail ya. Intinya sih kalau Bapak-bapak sih saya biasanya banyakkan sih single aja. Artinya Bapak hanya punya satu pabrik dan di pabrik itu aja implementasinya. Ya, kecuali misalnya grup besar misalnya kayak Sinarmas gitu ya. Atau kayak Sinar Wijaya gitu ya. Dia punya pabrik 2, Surabaya dengan Jayapura misalnya. Nah, itu 2 site gitu. Tapi nanti detailnya besok. Sampai sini ada pertanyaan? Pak yang lain-lain masih on ya? Saya boleh nanya, Pak? Oh, boleh, silahkan Ibu. Masalah yang produk klasifikasi ya, Pak ya? Ya. Itu kan kalau di FSC itu urut gitu ya, kalau misalnya P2, terus level 2-nya P2, P21 gitu ya. Ya. Nah, itu kalau misalnya kita cross gitu bisa nggak sih Pak? Misalnya kita tuh belinya P2, tapi jualnya di P2 itu kan paper ya Pak ya. Kalau kita jualnya di P3 gitu, ke bawah gitu. Jadi nggak lurus di level. Oh iya. Nggak lurus gitu Pak, maksud saya tuh nggak lurus ke kanan gitu, tapi ya, turun ke bawah gitu misalnya gitu. Iya. Boleh, intinya begini. Bahan baku dengan produk bisa berbeda istilah. Beda level bisa, Bu. Bisa ya, Pak ya. Jadi sini bahan baku. Nah, bahan baku kan ini 1, level 1, level 2, level 3. Nah, ini produk yang dijual kan? Gitu. Iya.
Itu bisa berbeda memang. Ya, bisa berbeda. Jadi di sini misalnya P, ini P2.1, ini P2.1.1. Ini bisa saja yang dijualnya adalah P3 gitu. Boleh, Bu? Boleh ya? Ya, ini sama aja seperti di sini kan misalnya kayu bulat ya, log. Log. Di sini log juga. Ini dia jualnya adalah sound timber, Bu. Beda. Ini istilahnya beda lagi nih. Saya nomornya terus terang nggak hafal ya. Ini kan beda nih, Bu. Ini kan Ibu Bapak, Ibu di sini misalnya belinya yang apa? P1, P21. Ya P21. Ya, jualnya P3 kan? Boleh, Bu, boleh. Jadi tidak harus kan bahan Tidak baku harus. dengan kan Ibu merubah produk kecuali trader. Trader kan tidak merubah produk. Iya kan? Iya. Gak betul, Bu. Jadi yang dijual bisa berbeda itunya apa namanya? Kodenya. Namanya. Ya, Kodenya. nama dan kode bisa berbeda. Boleh, Bu. Kayak ini kan nih pabrik kayu, dia belinya log kayu bulat. Ya. Sebenarnya nggak bulat ya, kayu bulat nggak tuh kayu lonjong, kayu bulat. Ketika dijual jadi sound timber, ini bisa juga di sini menjadi kayak nih Pak Yos yang hadir di sini, yang offline. Dia frame, jualan frame. Bisa jadi beli kayu bulat, nanti dia punya penggergajian sendiri, ya kan? Baru dia jual frame, bisa begitu, Bu. Jadi yang ditanyakan oleh Ibu, boleh berbeda kode bahan baku dan produk yang dijual. Boleh Jelas ya. Bu, ya? Terus ya jelas Pak. Terus kalau misalnya kita mau beli materialnya itu kan harus melacak yang penjualannya punya supplier gitu kan. Nah, itu berarti kalau di situ tetap harus sama ya, yang kita masukkan misalnya kita kan beli P2 gitu ya Pak ya. Nah, yang si supplier kita berarti harus menjual P2, seperti itu ya Pak ya? Ya, selama dia hanya distributor broker aja, Bu. Ya kan kalau broker ini dia tidak melakukan manufaktur kan, Bu. Dia hanya saya beli kertas gulungan P2 itu, saya simpen di gudang. Ada yang beli, ya saya jual bentuk gulungan lagi. Jadi yang dia jual dengan yang dia beli sama, bisa sama begitu, Bu. Jadi bisa saja seperti itu. Jadi bisa saja juga di sini ada juga yang seperti ini gitu. Ya tergantung dia melakukan pengolahannya atau tidak itu. Ya, jadi dia jual lagi P2.1.1 bisa juga. Jadi kasusnya macam-macam, Bu. Boleh. Jadi kan dia karena trader. Ini kasus di sini trader kan. Ya, kalau di sini manufaktur. Tapi kalau di dokumennya penjual itu memang harus ada yang kita beli gitu ya Pak ya. Yang mereka jual dan kita beli itu harus sama gitu ya. Ya, betul, Bu. Maksudnya secara dokumen, secara yang dia jual di sertifikat dia gitu. Iya. Harus ada di situ gitu ya. Harus ada, Bu. Harus ada dong. Tadi kan invoice, makanya invoice packing list kan difotokopikan. Ibu beli ke saya kertas liner, saya jual kertas liner, saya beli ke pabrik kertas liner juga, Bu. Iya kan? Kadang-kadang kan di apa tuh Pak, di listnya yang jualan dia di websitenya dia tuh kadang kan misalnya P21 gitu ya. Kita kan dia jualannya tuh udah spesifik gitu loh. Tapi kita belinya itu P2 sebetulnya bukan P21 gitu. Kita itu masuknya ke kertas itu loh maksudnya gitu Pak. Kan P21 itu bagian dari P2 kalau tidak salah, Bu. Boleh aja. Jadi misalnya kita beli P21 di sertifikat apa di daftar list produk yang dia jual itu kan masuknya P21 gitu ya Pak ya. Iya. Tapi kita masukkan ke penjual ke rekapan dokumen kita tuh barang masuk kita itu sebagai P2 gitu Pak. Selama P21 menjadi bagian P2 boleh, Bu. Kayak gini kan. Ini saya nggak hafal terus terang, nanti dicek lagi di klasifikasinya. P21 itu bagian dari P2 bukan? Iya, P2. Boleh. Jadi kan itu level 2 dari P2 kan, P21. Iya, boleh. Kalau gitu boleh, Bu. Dia itu jualannya P21, sudah berbentuk P21 nih kalau dari dia. Tapi waktu saya rekap di material input kita,
itu menjadi P2 gitu, Pak. Sebenarnya boleh-boleh Jadi kayak- aja. Tapi Kayak kenapa Ibu balik gitu loh, Pak. ya kenapa Ibu dibalikin langsung aja P21? Sebenarnya boleh-boleh Berarti aja. Iya. milihnya harus P2 gitu ya, Pak ya. Yang asalnya gitu ya, level 1-nya gitu. Sebenarnya sih Bu, selama boleh aja Ibu beli P21 boleh. 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 Kan Ibu kelompokan ke P2 nggak apa-apa karena itu kan bagian dari P2, boleh. Jadi beli Iya, P2, iya. belinya P2 gitu. Mhm. Ya, produknya menjadi P3 juga boleh gitu kan. Boleh Iya, aja iya, Bu. iya. Jadi misalnya Karena kita manufaktur gitu ya, Pak ya. ya karena Ibu manufaktur. Harusnya jelas sih sebenarnya begitu. Oke, Pak, nanti saya tanya ke purchasing dulu, maksudnya ini secara spesifik gimana ininya. Ya oke Pak, lanjut Pak, makasih. Ya. Oke. Sebentar ini Pak Kevin Pak Gusti Kevin ngerekam nih. Saya nggak tahu nanti apa isinya. Pak, pertanyaan saya untuk standar FSC terpenuhi ini ada kaitannya juga dengan SPLK. Ya, saya lanjut ya. Jadi Pak, kita ini kan industri wood pellet, itu bahan bakunya itu adalah harus dari limbah kayu atau kayu sibitan lah intinya. Jadi Pak, kami ini standarnya itu harus mengambil bahan baku dari supplier yang bersertifikasi SPLK Pak. Jadi seperti industri plywood itu kan ada sertifikasi SPLK, akan tetapi Pak di Kalimantan ini industri plywood bahan bakunya sangat sedikit, sehingga tidak memenuhi kebutuhan kami. Yang kami banyak mengambil ini adalah dari sumber bahan baku dari sawmill Pak, sedangkan dari sawmill itu tidak bersertifikasi SPLK Pak. Nah itu bagaimana Pak solusinya? Kalau di SPLK dia cukup ada yang namanya dokumen kesesuaian pemasok atau DKP. Itu apakah bisa kita pakai untuk SPLK, untuk FSC Pak? Apakah bisa kita terpenuhi FSC-nya untuk recycle ini Pak kalau bahan baku dari sawmill itu hanya memakai DKP Pak? Jadi buat Pak Gusti Kevin intinya begini, untuk produk FSC bahan baku wajib juga FSC gitu. Jika bahan baku SPLK tidak langsung diakui sebagai bahan baku FSC, malah tidak diakui gitu loh. Ya. Kalau berbicara bahwa menggunakan dokumen-dokumen kalau dokumen jual belinya, ya dokumen jual belinya mau nota mau apa gitu ya, dan dokumen asal ya itu bebas sebenarnya. Istilahnya bebas. Kalau di pemerintah itu kan harus disebut faktur, surat keterangan angkutan bahan baku kayu bulat itu istilah pemerintah. Tapi kalau untuk FSC ya itu istilah atau nama dokumen jual beli dokumen asal tuh itu bebas ya. Asal link antar dokumennya gitu. Itu Pak. Ya mudah-mudahan Pak Gusti bisa dengar ya. Nanti kalau di ini sama juga kan. Pak, pertanyaan saya untuk standar FSC terpenuhi ini ada kaitannya juga dengan SPLK. Ya, saya lanjut ya. Jadi Pak, kita ini kan industri wood pellet, itu bahan bakunya itu adalah harus dari limbah kayu atau kayu sibitan lah intinya. Jadi Pak, kami ini standarnya itu harus mengambil bahan baku dari supplier yang bersertifikasi SPLK Pak. Jadi seperti industri plywood itu kan ada sertifikasi SPLK, akan tetapi Pak di Kalimantan ini industri plywood bahan bakunya sangat sedikit, sehingga tidak memenuhi kebutuhan kami.
yang kami banyak mengambil ini adalah dari sumber bahan baku dari sawmil, Pak. Sedangkan dari sawmil itu tidak bersertifikasi SPLK, Pak. Nah, itu bagaimana, Pak, solusinya? Kalau di SPLK, dia cukup ada yang namanya dokumen kesesuaian pemasak atau DKP. Itu apakah bisa kita pakai untuk SPLK, untuk FSC, Pak? Apakah bisa kita terpenuhi FSC-nya untuk recycle ini, Pak, kalau bahan baku dari sawmil itu hanya memakai DKP, Pak? Pak, izin bertanya. Ya, sebentar saya jawab dulu. Yang terakhir, bahan baku itu harus legal tetap ya. Dokumen legalnya bisa apa saja asal diakui oleh pemerintah. Nah, kalau DKP diakui, boleh. Misalnya DKP diakui karena pemerintah sebenarnya. Kan DKP boleh setahu saya sih. Oke, silakan. Itu Pak untuk yang poin nomor 3. Jika bahan baku SPLK tidak langsung diakui sebagai FSC ya Pak ya, malah tidak diakui ya? Ya, tidak diakui karena beda sistemnya Pak, beda standarnya. Kita itu audit Pak, mereka itu pertanyakan keterlacakan bahan bakunya di sini ini untuk plywood pun malahan tidak ada yang ber-FSC Pak. Iya, saya paham itu Pak. Bapak kembali lagi ke standar ini. Jadi itu standar nyambungnya kan nggak ada tuh. Ini yang standar PHPL dengan FSC kan nggak ada sambungannya di sini. Itu kan cuma bagian di atas saja, tapi tidak. Ini tidak bisa kan ke sini nih Pak. Ini kan dari industri nih, Bapak bisa lihat ya di industri yang hijau ini. Ini tidak ada kan boleh panah ke sini. Tapi control wood ini boleh panah ke sini gitu Pak. Ini konsep ini. Jadi ini seperti itu. Betul, memang sekarang ini kondisinya saya akui ya, industri-industri di kita ini belum 100%, mungkin 50% juga belum ya. Begitu. Tapi memang seperti itulah aturannya, Pak. Jadi tidak bisa bahan baku yang SPLK itu otomatis menjadi bahan baku ke FSC, nggak bisa, Pak. Ya itu memang hambatan, kendala sama ya kondisi yang ada begitu, Pak. Dari dulu cerita ini udah banyak didiskusikan juga gitu. Jadi gitu. Nah, di sini pun kelihatan nih, Pak. Ini hutan diterapkan SPM tapi bersertifikat PHPL ini kan nggak ada sambungannya nih, Pak. Ya nggak? Kalau ada sambungannya saya bisa sambungin di sini. Ya, industri kayu menggunakan ilegal plywood kan, sound timber itu legal, Pak. Kemudian ini bisa kalau ini bisa, ini saya sambungkan panahnya ke sini, ke industri lanjutan sini kan, atau ke sini nih, ke industri FSC kan. Tapi ini tidak saya gambarkan kan, karena memang tidak bisa. Gitu, Pak. Memang ini cerita ya belum terpecahkan masalah ini Pak, sampai sekarang saya ngikutin COC dari tahun 90-an sekarang. Kasihan juga sih sebenarnya. Untuk audit malah kita lolos Pak, hanya supplier kita memakai SPLK, makanya saya bingung Pak. Ya boleh lolos Pak, kan beda standar, beda ketentuan, lolos aja Pak. Jadi gini Pak, kalau boleh saya, ya ini sebenarnya kurang bagus juga saya menyebut. Ini istilahnya gini aja lah. FSC itu adalah mobil Eropa Pak. PHPL itu mohon maaf mobil Indonesia gitu. Nah sekarang mesin-mesin mobil Indonesia suruh masuk ke dalam mesin mobil Eropa, masuk nggak Pak? Kan enggak, kira-kira begitu. Misalnya begitu kira-kira Pak, simpelnya. Memang ini ya satu kondisi kenyataan yang industri menjadi apa ya? Ya kalau dibilang ya namanya balik lagi, FSC ini bukan standar pemerintah, Pak. SPLK standar pemerintah. Nah, ini dua hal yang tidak ketemu kadang-kadang begitu. Gitu Pak Gusti. Iya, kalau untuk FSC ini kan kita syarat dari buyer ya Pak ya. Ya. Kalau SPLK itu kita dari memang pemerintah seperti itu. Tapi pada saat maksud saya ini pada saat saya itu untuk proses audit FSC dipertanyakannya kan keterlacakan bahan baku itu Pak. Ya. Kualitas bahan baku kamu apa?
cuman ada SPLK kata saya Pak, dari perusahaan-perusahaan plywood kata saya kan Pak, itu diterima sama mereka Pak, lolos audit FSC malahan Pak. Ya. Tapi pertanyaan saya itu untuk sawmill yang tidak ada ber-SPLK itu solusinya itu seperti apa sih gitu? Oh. Ya. Ini terkait dengan terakhir ya, kalau memang misalnya dia belum SPLK, ya memang tidak bisa juga sih Pak. Makanya bahan baku harus legal. Dokumen legal bisa saja asal diakui oleh pemerintah. Nah sekarang ini yang nomor 4 itu jawabannya sebenarnya ya. Jadi ketika Bapak ngambil dari sawmillnya legal nggak? Kedua, dokumen diakui pemerintah nggak? Gitu. Nah saat ini ya pemerintah ya hanya mengakui SPLK gitu. Jadi mau tidak mau, betul Pak, ketika sawmillnya belum SPLK ya nggak bisa. Betul kalau kasusnya seperti itu. Jadi ya Bapak harus mencari sawmill yang SPLK baru bisa masuk ke SPLK plus juga biar bisa masuk ke FSC gitu loh Pak. Jadi dokumennya legal, bisa apa saja asal diakui pemerintah. Saat ini pemerintah hanya mengakui SPLK. Nah ini memang ada di pasal 6. Pasal 6 bahwa kita harus ikut legalitas pemerintah. Nah ketika industrinya tidak SPLK, apa legal? Nah saat ini sih tidak bisa gitu. Betul sih Pak, betul. Gitu ya Pak Gusti. Pertanyaan terakhir saya kira jawabannya nomor 4 ya. Baik. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ya SPLK ini kan lahir belakangan Pak. Pertama kali uji coba tahun 2004 saya sempat ikut juga ya. Kemudian ya 2008, 2006, 2008 penetapan. Nah, sekarang udah berubah-berubah juga standarnya begitu ya. Oke, itu masih ada waktu. Udah, kita harus istirahat dulu nih. Kita break dulu, Pak. Tadi kita sampai di ini, nanti kita sampai ke komitmen tentang tidak terlibat langsung maupun secara langsung ya. Itu terkait dengan kegiatan-kegiatan di bawah ini.